bahagia. Pada video kali ini, saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi modul 2.2 tentang pembelajaran sosial dan emosional. Sebelumnya, perkenalkan fasilitator hebat saya, Ibu Aldina Febriani, dan pengajar praktik saya yang luar biasa, Ibu Masni Hasibuan, dan saya sendiri, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Karimun Lestari Simanjuntak. Adapun tujuan pembelajarannya adalah CGP melakukan refleksi pengetahuan sebelum, selama, dan sesudah mempelajari modul ini. Pertanyaan pertama, apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa pembelajaran sosial dan emosional tentang sopan santun atau cara berperilaku seorang anak kepada orang lain, sehingga saya selalu mengedepankan sikap sopan santun atau cara seorang anak bersikap terhadap guru maupun teman sebayanya dalam pembelajaran di kelas serta sekolah. Setelah mempelajari modul ini, ternyata pembelajaran sosial dan emosional bukan hanya tentang bagaimana anak memperlakukan orang lain, tapi hal yang lebih penting adalah bagaimana anak mengenali dirinya sendiri, kemudian mengelola apa yang dimilikinya sehingga mampu untuk berinteraksi dengan orang lain, menghargai orang lain, serta mampu untuk mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Sehingga saya selalu membiasakan anak untuk mengenali emosi yang ada dalam dirinya sebelum memulai pembelajaran dan mengajak anak untuk melakukan teknik stop, sehingga mereka siap untuk belajar dalam kesadaran penuh dan dapat menerima pembelajaran dengan baik. Berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis atau well-being, 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari adalah peningkatan 5 kompetensi sosial emosional, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Pemahaman konsep kesadaran penuh atau mindfulness yang dapat dilakukan dengan teknik stop, yaitu berhenti sejenak, ambil nafas dalam, amati sensasi pada tubuh, perasaan, pikiran, dan lingkungan, selesaikan dan lanjutkan. Penerapan PSE berbasis kesadaran penuh yang terhubung, terkoordinasi, aktif, fokus, dan eksplisit dapat mendukung terwujudnya well-being ekosistem sekolah. Perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan di sekolah bagi murid, pengajaran eksplisit dengan pembelajaran sosial emosional, kegiatan ekstrakurikuler maupun kokurikuler, pembelajaran akademik terintegrasi KSE, mengenalkan emosi diri, melakukan praktik kesadaran penuh atau mindfulness dengan teknik stop. Keterlibatan murid yaitu mengajak warga sekolah menghormati dan meningkatkan perspektif dan pengalaman murid dengan melibatkan murid sebagai pemimpin pemecah masalah dan pembuat keputusan. Perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan di sekolah bagi rekan sejawat menjadi teladan, yaitu menerapkan KSE dalam peran dan tugas dan menciptakan lingkungan yang positif, belajar merefleksi kemampuan sosial, emosional pribadi, dan berkolaborasi untuk menciptakan struktur komunitas dalam penerapan pembelajaran sosial emosional, berkolaborasi dengan rekan sejawat, membagikan praktik terbaik dalam penerapan PSE, mendukung pengembangan sosial emosional siswa, serta budaya sekolah yang positif dan suportif. Pertanyaan kedua, apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Keterkaitan antar materi pembelajaran sosial dan emosional dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Filosofi Ki Hajar Dewantara yang menekankan pendidikan karakter, kebudayaan, dan pembentukan manusia seutuhnya sejalan dengan tujuan PSE dalam membentuk keterampilan sosial dan emosional siswa. Kedua pendekatan ini sama-sama bertujuan untuk mengembangkan individu yang tidak hanya cerdas secara akademis,
tetapi juga bijaksana dan berempati dalam interaksi sosial. Keterkaitan antara materi pembelajaran sosial dan emosional dengan nilai peran dan guru penggerak. Guru penggerak berperan aktif dalam menciptakan lingkungan belajar yang memungkinkan siswa untuk menjadi pusat pembelajaran. Dengan menerapkan PSE, guru penggerak dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengeksplorasi diri dan potensi mereka. Keterkaitan antar materi pembelajaran sosial dan emosional dengan visi guru penggerak. PSE merupakan langkah untuk mewujudkan visi terciptanya profil pelajar Pancasila melalui proses pembelajaran tentang kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, kemampuan berelasi, serta pengambilan keputusan bertanggung jawab. Melalui PSE dan pendekatan inquiry apresiatif Bagja, kita akan mampu untuk menggali nilai-nilai positif yang ada dalam diri murid. Keterkaitan antar materi pembelajaran sosial dan emosional dengan budaya positif. Melalui pembelajaran sosial dan emosional, baik guru dan murid akan mampu untuk menyadari dan mengontrol emosi maupun potensi diri mereka untuk menciptakan budaya positif di sekolah. Keterkaitan antar materi pembelajaran sosial dan emosional dengan pembelajaran berdiferensiasi. Pengintegrasian PSE dalam pembelajaran serta penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah akan sangat membantu guru untuk mengidentifikasi karakter kelasnya. PSE dapat menunjang pembelajaran yang berdiferensiasi yang mampu melayani berbagai perbedaan gaya belajar, kesiapan belajar, serta minat anak dalam belajar. Demikian video yang saya paparkan. Salam guru penggerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih.